Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para habaib yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola seluruh Indonesia yang saya cintai, fans of Roma and Soneta, Forza yang saya banggakan. Di sini ada fans Roma, ada fans Soneta. Fans Roma and Soneta namanya Forza. Apa? Forza. Forza ada yang struktural, terorganisir, ada yang non struktural, tidak terorganisir. Tapi yang terorganisir dan tidak sama-sama fans of Roma and Soneta. Betul? Betul? Yel Forza, kalau dibilang Forza jawabnya keren. Bisa? Forza? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Arnold Toynbee, beliau seorang sosiolog berkebangsaan Amerika. Setelah membaca dan mempelajari Al-Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi ini way of life. Artinya bimbingan hidup. Way of life, bimbingan hidup, guidance, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya. Seluruh problematika manusia, mulai dari individual, nasional, bahkan global, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Faham? Makanya dibilang way of life, guidance, bimbingan hidup. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan hudan, petunjuk buat orang-orang yang takwa. Hudal linnas, petunjuk buat manusia di dalam berbagai pelaksanaan aktivitasnya. Mau sekolah, mau teknologi, mau dagang, mau kawin, mau cerai,
mau damai, mau perang, mau berpolitik, semuanya ada dalam Al-Quranul. Jadi kalau ada orang bilang jangan campur baurkan agama dengan politik, ini adalah sebuah pembodohan. Faham? Faham? Islam tanpa politik nggak sempurna. Makanya Allah bilang, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Tidak ada sesuatu pun yang aku lupakan, yang aku tinggalkan. Seluruh urusan manusia, mulai dari dapur sampai negara, itu diatur oleh Al-Quranul. Faham? Kenapa saya katakan, kalau ada orang bilang, hei, jangan bawa-bawa SARA dalam politik, ini pembodohan. Hei, jangan campur baurkan agama dan politik, ini pembodohan. Pembodohan secara konstitusional dan pendangkalan akidah. Kenapa saya katakan pembodohan konstitusional? Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bab 11, pasal 29 tentang agama, ayat 1 bunyinya begini. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap undang-undang yang dilahirkan oleh negara, setiap penyelenggara negara, itu harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha. Itu pasal 1. Pasal 2 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Faham? Politik adalah seni mengatur negara. Politik adalah cara untuk mengatur negara. Yang ngatur negara itu namanya pemimpin. Betul? Kalau di DPR namanya legislator. Ini ada nih orang DPR. Ini pemimpin kita di bidang legislasi. Kerjaannya bikin undang-undang. Ada lagi eksekutif. Pemerintah mulai dari presiden sampai lurah, itu pemerintah. Namanya pemimpin eksekutif. Ada lagi yudikatif, bidang penegakan hukum. Polisi, jaksa, hakim, itu namanya pemimpin bidang hukum. Dari presiden sampai lurah, pemimpin bidang eksekutif. Artinya berpolitik memilih pemimpin. Memilih pemimpin diatur oleh Islam. Paham? Paham? Syarat pemimpin menurut Allah dan Rasulnya, 1, harus Islam. 2, harus beriman. 3, harus bertakwa. 4, harus berakhlak mulia. 5, harus punya integritas. Artinya apa? Siddiq. Yang berapa tadi? 6, harus tabligh, visioner, bisa menyampaikan pesan-pesan agama, bisa menyampaikan pesan-pesan ketuhanan. Yang 7,
amanah, tidak korup. Korup apa? Tidak korupsi. Yang kedelapan apa? Fatanah, cerdas, enggak bahlul, enggak beloon. Berapa syarat pemimpin? Berapa? 8. Jaga Indonesia, amin. Jaga NKRI, amin. Jaga Pancasila, amin. Jaga Islam, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.